Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Yang saya muliakan, yang ulun muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik hadirin dan hadirat jamaah salat zuhur Masjid Raya Darussalam, serta para pendengar radio Darussalam Samarinda di mana saja berada, yang juga sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah bersama-sama kembali kita mengucapkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat ini, berkumpul tempat ini, hadir tempat ini dalam rangka silaturahim dan ta'limul ilm. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, ila hadrati jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. An Aliyin karamallahu wajhah, Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan, laula khamsu khisalin lasaran nasu kulluhum salihina. Kata beliau, kalau saja tidak karena 5 perkara ini, kalau saja karena tidak 5 hal ini, niscaya seluruh manusia itu menjadi orang soleh, menjadi orang baik. Tapi karena 5 inilah mengakibatkan manusia tidak menjadi baik. Yang pertama yang membuat manusia tidak menjadi baik itu adalah al-qana'atu bil jahli, puas dengan kebodohan dirinya. Jorong banjir bungul tapi puas dengan kebungulan. Mestinya ketika bodoh itu harus belajar.
Kebodohan di sini wabil khusus dalam pengetahuan agama. Tentang puas menjadi orang bodoh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi, Allahu yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Allah murka terhadap setiap orang yang alim di bidang ilmu dunia tetapi bodoh dalam bidang akhirat. Jadi jangan sampai kita dalam urusan dunia pintar, tapi dalam urusan agama ada faham. Minimal kita harus tahu tentang tata cara bersuci, tata cara wudu, tata cara mandi wajib, tata cara sembahyang. Apalagi sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Maka kita harus tahu apa itu rukun puasa, apa itu sunnah-sunnah puasa, apa itu yang makruh ketika puasa, dan apa saja yang membatalkan puasa. Itu kita harus paham. Jangan sampai urusan laptop nomor 1, HP nomor 1, dagangan nomor 1, gawian nomor 1, tapi dalam bidang agama kada paham. Nabi sangat mengecam seperti ini. Nabi bahkan mengatakan dalam hadis yang lain, dzambul alimi dzambun wahidun wa dzambul jahili dzambani. Dosa orang alim itu 1, tapi dosa orang bodoh itu 2. Kenapa jadi berdua? Karena ini kada mau belajar. Artinya salah karena memang kada mau belajar. Jadi jangan sampai kita itu merasa puas dengan kebodohan kita, wabil khusus bodoh dalam bidang agama. Yang kedua, wal hirsu 'ala dunya. Yang menyebabkan manusia menjadi tidak baik itu adalah rakus terhadap dunia. Nah, tentang rakus terhadap dunia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kata Nabi, az-zuhdu fid dunya yurihul qalba wal badana, wa raqbatu fiha tut'ibul qalba wal badana. Sikap zuhud dalam dunia itu dapat menyenggangkan hati dan badan, tapi kesukaan terhadap dunia yang berlebih-lebihan justru melelahkan hati dan badan. Artinya apa? Orang kalau rakus dalam urusan dunia mesti awaknya uyuh, mesti hatinya uyuh. Kenapa? Otak memikirkan, hati mengatakan. Tapi kalau kita zuhud terhadap dunia, maksud zuhud itu dunia tidak diletakkan di dalam hati. Cukup ketika orang berusaha, toko dibuka, barang dipenuhi, 5 waktu digawe, laku kada laku urusan Allah. Kantongan banyak kasih dikitkah, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita masukkan dalam hati, besok berdagang harus laku sekian, harus omset sekian, menghadapi puasa harus sekian, uyuh ujungnya. Yang penting tuh mengalir aja. Maksud mengalir, barang penuhi, toko dibuka, bayang 5 waktu jangan tak tinggal, doha jangan tak tinggal, waqiah jangan tak tinggal. Soal laku kada laku, nah, sesuai target atau tidak, itu bukan urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya hati itu kada lelah. Kita kalau urusan dunia kadang lelah luar biasa. Kenapa? Kada sesuai dengan keinginan kita. Misalnya dalam hati barang penuh, kemudian toko hibak, tiba-tiba langganan menelpon, maaf terjadi turun karena tanah hulu lagi banjir. Namun kita mikirkan sakit kepala kita, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wasyuhu bil fadli. Yang mengakibatkan manusia menjadi tidak baik itulah kikir memberikan kelebihan yang ada, pelit. Nah, apalagi bulan puasa, jangan sampai kita pelit. Setiap hari jangan sampai pelit. Nah, karena pelit itu dapat merusak amal ibadah kita. Itu aja. Sampai-sampai Nabi itu mengatakan, kata Nabi, kalau seseorang manusia itu di dalam dirinya ada sifat pelit, dijamin sifat-sifat yang lain pasti ada. Kenapa? Karena pelit itu induknya sifat yang tidak baik. Orang pelit pasti penyerikan, pasti emosian, pasti macam-macam.
Dan tanda wali, kadang mungkin orang bisa menjadi wali kalau pelit, tidak ada urusan. Jangan sampai kita pelit. Apalagi tiap hari jelas-jelas Nabi itu mengatakan, ujian Nabi, tiap hari ada 2 malaikat yang selalu berdoa terhadap orang yang berderma. Dia berdoa, Allahumma ati munfiqan khalafa, ya Allah berikan ganti kepada orang yang berinfak. Wa ati mumsikan talafa, beri kebinasaan kepada orang yang pelit. Nah, jadi tiap hari malaikat itu mendoakan siapa pelit binasa. Siapa senang berinfak dapat kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Tiap hari bayangkan. Tinggal kita hendak menyambut yang mana. Malaikat berdoa kabul. Kalau kita belum tentu kabul. Jelas Allahumma ati munfiqan khalafa, ganti dari Allah pada orang yang berinfak. Wa ati mumsikan talafa, orang yang menahan hartanya pelit, kasih kebinasaan. Itu Nabi tiap hari mengadakan. Kemudian lagi yang keempat yang bikin manusia itu rusak, wa riya fil amal. Riya dalam berbuat, maksud riya itu hendak dilihat, itu aja. Ciri riya itu gampang. Bila beribadah sendiri dengan orang banyak berbeda, riya itu. Maksudnya waktu sendiri biasa aja, waktu orang banyak belain sedikit. Bermodel-model. Bina baksi, nah itu lain dah. Padahal mau orang banyak kah sendiri kah tidak jadi masalah. Ria tuh yang bertasbih tuh hendak dilihat, oh bertasbih, hendak menyumbang dilihat, hendak beribadah dilihat, hendak dinilai oleh orang lain, bahkan hendak disebut dia ahli ibadah, dia ahli sedekah dan lain-lain sebagainya. Kalau nya kada lain ria namanya. Bahkan disebutkan orang nang hendak bersedekah pun kemudian kada jadi, takut ria juga hukumnya. Nah, makanya beribadah itu jangan sampai hendak dinilai orang. Orang menilai atau kada bukan urusan kita. Orang memuji atau kada bukan urusan kita. Urusan kita beribadah lawan Allah Subhanahu wa taala, bukan hendak dilihati manusia. Pertanggungjawaban kita lawan Allah, bukan lawan manusia. Yang terakhir yang dapat menyebabkan manusia menjadi rusak itu adalah wal i'jabu birra'yi, membanggakan kehebatan akalnya. Nah ini hati-hati, merasa pintar lalu payahnya, merasa cerdas lalu merasa berjasa. Kan banyak manusia tuh kadang-kadang bila berpandir itu selalu menyebut-nyebut dirinya, jaka kada aku. Nah itu dulu aku merusakan, inya tuh dulu tinggal wadahku. Nah, ini bahaya ini. Masjid itu jadi bagus kenapa? Aku dahulu nama usulakan. Ini bahaya. Orang baik itu jarang menyebut dirinya. Lihat Profesor Dr. Quraisy Shihab. Ketika bicara beliau tidak pernah mengatakan menurut saya. Enggak. Beliau selalu mengatakan menurut syekh ini, menurut ulama ini, menurut syekh ini. Kada pernah mengatakan menurut aku. Nah, kalau kebanyakan manusia itu kadang-kadang menurut aku. Nah, apalagi berhasil. Wah, kisahnya luar biasa. Melihat orang jaya itu dulu aku mau usahakan. Orang dapat beasiswa aku dulu mau usahakan. Orang kawin aja disebut-sebut dulu kawinnya taulah turunnya lagi rumahku. Ah. Sehingga apa? Membanggakan apa yang ada pada dirinya. Agama itu mengajarkan kalau menolong, nolong aja sudah, jangan lagi diingatkan. Tanda amal itu diterima oleh Allah, kada ingat lagi terhadap apa yang telah dilakukan. Kalau masih ingat, wallahu a'lam bishawab, berarti belum diterima, itu aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya, dan ulun banyak-banyak minta ampun maaf beberapa kali ada maisilah, karena pertama ulun ke Jogja, kemudian ke Tenggarong, ini pun nanti 10 hari mulai tanggal 12 sampai 21 ulun ke asrama haji, Balikpapan, pelatihan petugas pembimbing haji. Karena alhamdulillah tahun ini ulun lulus jadi petugas haji membawa jamaah kota Samarinda. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada berkahnya. Salah khilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Allahumma anfa'na amtanu alimna ma yanfa'una wa su'na fahmu akhirna bil ilmi wa inna syai'an ta'ati rahmatul rahimin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya nabi salam
عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم تقبل الله منكم